Setiap kemudahan itu ada kesulitan dulu. Nah, jadi hidup itu begitu. Nah, kalau kita sudah bisa mempunyai pandangan-pandangan mengenai Tuhan tadi, pemahaman mengenai Tuhan, dunia, akhirat, kehidupan, maka melihat realitas kehidupan ini mudah. Itulah peradaban Islam. Nah, di sini semuanya ada ilmunya ya. Barang siapa ingin dunia harus pakai ilmu. Barang siapa ingin akhirat dia perlu ilmu. Barang siapa ingin kedua-duanya juga dengan ilmu. Ilmu apa itu? Ilm bukan sains. Ilm yang di dalamnya ada iman. Ilmu yang ada imannya. Jadi ilmu hidup sebenarnya itu, bukan sains. Ya, barang siapa ingin dunia harus punya ilmu bagaimana hidup di dunia dan akhirat. Barang siapa ingin hidup di akhirat dengan senang harus dengan ilmu juga. Ilmunya apa? Bukan hanya ilmu akhirat, ilmu dunia dan akhirat. Namanya tetap aja dua-duanya namanya ilmu. Ini Islam. Ya. Nah, sebuah peradaban itu akan lahir apabila ada konsep ilmunya. Ini teorinya Ibnu Khaldun. Kedua ada konsep sosialnya. Nah, dalam Islam kehidupan sosial itu sudah ada di dalam dimensi sholat, ada dimensi dalam amaliyah zakat, ada di dalam Idul Adha, ada di dalam kehidupan bertetangga. Aspek sosialnya luar biasa dan Islam sudah tidak perlu menciptakan dimensi sosial itu. Agamanya sudah berdimensi sosial. Makanya di barat itu, orang barat ini sulit membendung Islam supaya menjadi agama yang bersifat pribadi. Sulit sekali. Tidak boleh ada azan yang berkumandang di masjid. Ya orang lihat waktu aja pergi ke masjid juga. Tidak boleh ada sembelih ya. Kita nggak boleh kurban sembelih sendiri di negara barat, nggak boleh. Harus beri daging aja gitu. Jadi aspek sosial kita dibunuh di barat itu. Nah, Idul Adha itu mestinya kan di lapangan kan. Mestinya di Hyde Park di London itu bisa kita buat Idul Adha di situ. Tidak boleh juga. Kalau dikumpulkan umat Islam misalnya sembahyang di Manchester United sana. Sembahyang sama-sama atau istighosah. Nggak boleh, itu haram. Itu aspek sosial agama Islam yang di barat tidak bisa hidup dan tidak boleh hidup. Islam punya itu. Di sini. Untuk menjadi peradaban sangat mudah, maka barat itu tidak lama lagi akan dikuasai oleh peradaban Islam insyaallah. Sebabnya mereka agama menjadi sangat individual, sementara Islam agama menjadi sangat sosial. Kemudian kesanggupan untuk hidup. Nah, itu untuk hidup enggak usah disuruh kan, manusia mesti ingin hidup. Ketiga aspek ini yang akan membuat kita bangkit menjadi sebuah peradaban. Lahirlah kemudian dalam sejarah ya, setiap abad itu ada sekian ulama yang pakar dalam bidang kehewanan, peternakan, tumbuh-tumbuhan, matematika, aljabar, geografi, astronomi, retorika. Kalau kita mencatat itu luar biasa. Dibandingkan sekarang. Sekarang ini kalau mencari pakar sains dalam Islam paling kita merujuknya ke Harun Yahya, ya kan? Pakar sains dalam Islam Syed Hussein Nasr. Atau pakar sains ekonomi Islam paling-paling Umar Chapra. Zaman dulu tidak sampai 1 abad sudah lahir ulama yang baru lagi. Ulama itu berbagai macam, dia menguasai filsafat, optik, kedokteran, matematik, kadang-kadang dia hafal Quran. Luar biasa. Jadi ulama dulu itu enggak usah kuliah tapi kepakarannya berbagai macam. Sejak kecil sudah hafal Quran, semakin besar hafal sekian ribu hadis. Ya, kemudian mendalami kedokteran, mendalami astronomi, mendalami optik, fisika dan lain sebagainya. Itu dulu. Peradaban kita memang peradaban ilmu. Ya. Nah, persoalannya begitu Islam diserang, Baghdad diserang tahun 1258 oleh Hulagu.
itu kekuasaan Islam dijatuhkan, pusat-pusat studi Islam, masjid-masjid dihancurkan, ulama-ulama dibunuh, luar biasa itu. Akhirnya kita kehilangan pusat-pusat peradaban. Sementara di Eropa, kebangkitan peradaban itu ada di perguruan tinggi. Tahun 1500, tahun 1700 itu lahir misalnya Oxford University, Cambridge University, Edinburgh, Frankfurt, Wina, kemudian University of London dan sebagainya. Ternyata itu adalah tiang-tiang peradaban barat. Dulu kita punya Nizamiyah, ya, mempunyai Baitul Hikmah, kemudian di Mesir di Zaitunah, di mana? Di Tunis, di Mesir ada Al-Azhar. Pusat-pusat peradaban itu dihancurkan. Padahal luar biasa yang dihasilkan oleh Baghdad dengan Darul Hikmahnya itu buku-buku yang jumlahnya jutaan, bukan ribuan, jutaan. Bertahun-tahun, bayangkan. Barat itu berkuasa tahun berapa sih? 5 abad sampai sekarang ini. Tahun 1500 atau 1700 lah. Sampai tahun 2000. Berapa? 3 abad. Islam berkuasa itu sejak abad ke-7 sampai abad ke-15. Bahkan kalau Turki Utsmani dihitung ya sampai abad 20 kan. Tapi Turki ini karena peradaban militer dia. Ya, peradaban ilmunya sudah hancur di zaman Baghdad. Nah, di situ peradaban Islam itu mencapai seperti dalam surat Ibrahim tadi, mencapai tingkat yang setinggi-tingginya, asluha sabitun wa far'uha fis sama. Dahan-dahan pengetahuannya itu sampai ke langit. Tidak pernah ada pencapaian dalam sejarah umat manusia ini seperti yang dicapai oleh umat Islam dalam bidang sains. Bahkan matematik itu yang sekarang menjadi komputer dan lain sebagainya, itu gara-gara umat Islam menemukan angka 0 dari modifikasi matematikanya India. Angka 0 itu orang Islam yang menemukan. Jadi komputer. Sekarang Anda bayangkan, kalau tidak ada angka 0 tapi ada angka Romawi sampai zaman sekarang ini. Anda menulis 1 juta aja bingungan itu. Buku kita cepat habis ya. Itu menunjukkan kontribusi kita terhadap peradaban umat manusia. Belum tadi yang saya sebut tadi, astronomi, geometri. Ada juga sejarah yang menyatakan bahwa dulu orang Islam pernah menciptakan pesawat terbang. Dan orang yang namanya Kopernikus itu sebelum dia menemukan teori heliosentris, dia membaca bukunya Ibnu Shatir, pakar astronomi dalam Islam. Baru dia ciptakan teori heliosentris. Bukan baru, itu kulaan dari orang Islam itu. Itu peradaban dulu ya. Nah, begitu Islam itu mulai jatuh, ya, Allah memang sudah mengatur begitu. Di zaman Ibnu Taimiyah tahun 1250 sampai 1300 tidak ada ulama lagi yang brilian. Tidak ada saintis yang lahir. Tinggallah di situ pakar-pakar sejarah yang mengkompilasi perjalanan sejarah umat Islam dari abad ke-7 sampai abad ke-13. Itu artinya ilmu dalam Islam mulai merosot. Tradisi ilmu juga mulai merosot ya, karena memang sarana sudah tidak ada. Ya dilalah lagi ya, bahasa Jawanya itu ya, dilalahnya lagi. Pada waktu itu penduduk negara-negara Islam terkena wabah, sehingga banyak orang yang meninggal karena wabah itu. Berarti penduduknya berkurang. Sementara di negara barat yang tahun itu mulai makmur, penduduknya mulai bertambah. Nah, Allah mengatur memang begitu ya. Penduduk Islam menjadi berkurang, penduduk barat sekarang waktu itu bertambah banyak. Teknologi ditemukan, kemudian sains terus berkembang, perguruan tinggi di sana terus berkembang. Perkembangan barat ini sampai puncaknya adalah munculnya modernisme. Modernisme ini adalah katakanlah sebuah tren kebangkitan barat yang mengagungkan sains. Makanya worldview barat pada waktu itu adalah scientific worldview. Pandangan hidup yang melulu sains. Yang tidak ada kaitannya dengan sains disingkirkan. Itulah terjadi marginalisasi agama. Dan dari situlah terjadi sekularisasi dan sekularisme yang menyingkirkan, memisahkan agama dari sains.
Nah, ilmu yang seperti itu berkembang terus sampai sekarang, dan yang berkembang di negara-negara Islam dan dipelajari oleh umat Islam adalah ilmu ini. Makanya tantangan peradaban Islam adalah westernisasi, modernisasi, sampai orang Islam ya, karena tidak ada terminologi yang mungkin bisa ditemukan ataupun tidak kreatif lagi, untuk mengatakan tajdid dalam Islam itu adalah sekularisasi. Ya, pembaharuan dalam Islam artinya adalah rasionalisasi. Itu dari rasionalisme. Pembaharuan dalam Islam yang sekarang ini lagi marak-maraknya adalah liberalisasi. Jadi supaya Islam itu maju diliberalkan, supaya Islam maju disekulerkan. Itu menjadi masalah bagi kita. Karena Islam bukan agama sekuler, bukan agama liberal, dan tidak bisa diliberalkan. Apakah Islam itu agama yang tidak rasional sehingga perlu dirasionalkan? Salah. Islam itu agama yang rasional sekaligus suprarasional. Jangan sekali-sekali mengatakan irasional. Irasional itu tidak bisa dinalar oleh akal manusia. Tetapi kenapa ada orang yang bisa menalar sesuatu yang orang non-muslim menganggap itu tidak masuk akal? Nah, berarti dia di atas rasio. Bahasa kita apa? Suprarasional. Itu supaya kita menghargai Islam gitu loh. Ada banyak hal yang tidak rasional dalam Islam, itu salah. Jangan mengatakan itu. Banyak hal yang suprarasional yang kita orang awam tidak paham. Nah, itu baru tepat. Dan itu dalam Islam banyak. Kenapa tawaf itu harus 7 kali misalnya? Tidak rasional kan? Tapi ar-rasikhuna fil ilmi tahu itu kenapa bisa 7 kali. Nah, selain itu problem yang sangat serius adalah problem ilmu pengetahuan tadi yang dari barat sekuler masuk dalam pemikiran Islam, sehingga orang Islam itu berpikir agama-agama ilmu-ilmu. Nah, produk dari dikotomi ini adalah dikotomi sistem pendidikan Islam. Kenapa ada Gajah Mada, kenapa ada IAIN? Padahal yang belajar di IAIN dan di Gajah Mada orang Islam juga kan? Nah, kenapa mesti dipisah-pisahkan? Itulah peran dan dampak dari westernisasi dan modernisasi. Nah, cuma sekarang ini kita yang namanya orang Islam ya, yang diapa-apakan juga masih tetap Islam kan. Jadi tetap kita konsisten dengan diri kita, jati diri kita sebagai muslim, meskipun tantangan kita sangat banyak sekali. Ada sekularisme, ada relativisme, ada demokratisasi. Ada sekarang yang sangat gencar adalah kesetaraan gender. Semua wanita dan laki-laki kalau bisa setara hampir pada setiap lini kehidupan harus setara. Di rumah tangga harus setara. Kalau si suami boleh menceraikan istri, istri harus boleh menceraikan suami. Sampai segitunya. Kalau wanita diceraikan ada idahnya, laki-laki juga harus ada idahnya. Itu udah macam-macam. Ini ada di situ di dalam gerakan ini yang kita sendiri merasa bahwa itu sampai orang-orang di DPR itu merasa itu bukan masalah gitu ya. Demokratisasi agama harus demokratis. Ya, semua orang boleh saja memahami agama menurut pendapatnya masing-masing karena demokrasi. Sehingga Ahmadiyah harus dibela-bela karena dia adalah aspirasi umat Islam dan harus dianggap sebagai bagian daripada tafsir, dan kita harus secara demokratis mengakui kebenarannya. Banyak sekali nanti. Pluralisme agama, sekarang agama-agama menjadi sebuah institusi yang tidak bisa mengklaim dirinya paling benar. Kalau dia mengklaim dirinya paling benar, pasti dia sangat doktriner, dan kalau dia doktriner pasti dia fundamentalis, kalau fundamentalis pasti dia teroris. Logika itu mengalir begitu aja, kita nggak sadar. Jadi ini tantangan kita. Ya. Kebenaran sekarang menjadi sangat relatif, tergantung kepada kepala masing-masing. Kalau sudah berpikir relatif begini, akhirnya kita tidak yakin lagi dengan agama kita. Itu tantangannya. Sekularisme. Ya. Sekularisme ini sebenarnya tantangan yang sudah lama dan ini gagal. Ya, kegagalannya itu buktinya adalah seperti kalian sekarang berdiri di sini. Mestinya kalian yang kuliah di UGM ini nggak doyan agama kan?
Karena agama itu urusannya YN atau UIN. Tapi apa kata Peter Berger? Kita gagal untuk mensekulerkan umat Islam, dan ganti dari sekularisme dan sekularisasi adalah pluralisme agama. Ini Peter Berger, orang yang mempunyai proyek pluralisme di Amerika. Nah sekarang Anda merasa Islam paling benar, itu sudah betul. Mau dianggap Anda fundamentalis, biarkan aja. Sebab kalau Anda tidak fundamentalis, Anda menjadi orang yang peragu. Ragu terhadap Islam itu sudah kufur. Ya. Ragu terhadap Al-Quran, apakah ini firman Tuhan betul atau enggak ya? Atau kita ragukan dulu ayat Quran ini benar enggak ya? Coba kita kaji secara saintifik. Anda sudah keluar meragukan Al-Quran. Atau meragukan bahwa benarkah Nabi Muhammad itu pernah ada gitu ya. Hal-hal yang begini ini yang akan menghancurkan akidah, dan itulah yang disebarkan oleh pluralisme agama. Ilmu itu apa sebenarnya salahnya? Ini alatas pernyataannya sangat mendasar sekali. Akar masalah yang sedang kita hadapi ini sesungguhnya terletak di sekitar pengertian ilmu. Akal pikiran kita telah diliputi oleh masalah sifat, tujuan yang salah. Orang Islam telah terperdaya dengan secara tidak sadar telah menerima pengertian ilmu yang dianggap sama dengan pengertian kebudayaan Barat. Ilmu itu sains. Maka dari itu di Barat itu tidak ada kaitannya ilmu dengan moralitas. Makanya orang-orang di perguruan tinggi di Barat, university is not for teaching the morality. Jadi jangan bicara morality di perguruan tinggi. University is for teaching science. Nah, sains untuk apa? Tidak ada kaitannya antara ilmu dengan pembentukan karakter ataupun pembentukan jiwa manusia. Nah, sekarang kita udah sekian lamanya baru kita bicara pendidikan karakter kan. Itu karena kenapa? Karena kata pengertian ilmu yang salah sejak awal. Belajar ilmu aja, nggak usah bicara moralitas di situ. Oke. Bagaimana membangun peradaban Islam yang Asiannya? Kalau bicara peradaban kita bicara umat. Bicara umat kita bicara individu. Nah, individu yang seperti apa? Seperti yang tadi kita gambarkan. Yang imannya, ilmunya itu mendekatkan kepada iman. Yang hatinya itu berpikir, akalnya bersama dengan akalnya. Individunya. Nah, sekarang bagaimana sains di dalam Islam dulu berkembang, itu akan menjadi landasan kita bagaimana nanti kita kembangkan sains lagi. Ini seorang pakar sains Islam di Amerika ya, membuat pernyataan begini. Kita buat hipotesis. Ini karena sains dalam Islam ini kan jatuh dengan sejatuh-jatuhnya, sehingga tidak ada lagi inovasi saintifik setelah Barat berkembang. Ini hipotesis, ya seperti sebuah penyesalan. Jika kekuasaan Islam tidak dilemahkan, jika ekonomi negara Islam tidak dihancurkan, dan jika stabilitas politik tidak diganggu, dan jika ilmuwan Muslim diberi stabilitas dan kemudahan dalam waktu 500 tahun lagi dari serangan Baghdad itu, ya, apakah mereka akan gagal mencapai apa yang telah dicapai Kopernikus, Galileo, Kepler, Newton? Pernyataannya pasti tidak, gitu kan. Model planetarium Ibnu Syatir dan astronomer Muslim yang sekualitas Kopernikus dan yang telah mendahului mereka 200 tahun membuktikan bahwa sistem heliosentris dapat diproklamirkan oleh saintis Muslim jika komunitas ini mereka terus eksis di bawah skenario hipotesa di atas. Artinya, ya, kalau di zaman Abbasiyah dulu itu kekuasaan Islam terus berlanjut, ekonomi negara Islam terus makmur, stabilitas politik tidak diganggu, dan para ilmuwan Islam itu diberi waktu, tempat, fasilitas untuk melakukan kajian-kajian ilmiah, kita akan lebih maju dari Barat. Nah, makanya di sini peradaban ilmu harus didukung oleh satu kekuasaan, kedua ekonomi yang kuat, ketiga stabilitas politik, dan yang terpenting adalah independensi lembaga pendidikan dan penelitian.
Itu yang penting. 1-3 itu hanyalah supporting factors, tidak utama. Faktor yang terpenting itu adalah yang keempat. Hanya ada nomor 4 aja nggak jalan. Hanya nomor 1, 2, dan 3 juga tidak jalan. Nah, di sini Islam sebagai peradaban itu isinya adalah kekuasaan, ekonomi, politik. Nah, ini kalau kehidupan sosial akhirnya kan kita harus bicara bagaimana ummah, bagaimana akhlak, bagaimana insan, bagaimana ilmu. Nah, itu banyak sekali yang bisa kita. Kalau kita berbicara amal-amal sosial, kultural, politik dan lain sebagainya, kita harus berbicara banyak hal dan harus mendefinisikan banyak hal yang sekarang banyak dilupakan orang. Apa arti adil aja orang udah bingung sekarang ini. Adil ya bagi rata dong. Nah, itu udah komunis itu. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Orang udah lupa. Ya. Meletakkan masjid di UGM itu adil itu. Di kampus UGM. Kalau meletakkan gereja di sini nggak adil. Karena gereja kan untuk hari Minggu. Hari Minggu sini libur. Mau ngapain? Nah, orang Islam ibadah itu 5 waktu sehari. Nah, bedanya kan? Nah, tidak adil. Nah, ini keadilan itu bisa dimensinya luas sekali. Ya. Mengangkat pemimpin yang tidak tepat, ya tidak adil namanya. Orang-orang yang menjadi anggota DPR adalah orang-orang yang tidak tahu ilmu bagaimana bertata negara. Itu sebuah kezaliman. Kedaliman. Kita mengangkat anggota DPR, ternyata sekarang yang banyak korupsi bukan eksekutif, justru legislatif yang korupsi. Loh, kok kita yang milih ya? Berarti sistem kita juga nggak adil kan? Kok bisa ada sistem yang menghasilkan kezaliman di situ? Banyak sekali. Kata amanah, ikhlas, sabar, jujur, ini kalau dibuat dalam dimensi sosial dia akan peradaban ilmu. Jadi hidup ini harus ada ilmunya. Bagaimana kalau tidak ada ilmu bagaimana meletakkan sesuatu pada tempatnya? Kan nggak akan jalan. Orang-orang jahiliyah di zaman sebelum Nabi datang dulu, itu kan syairnya luar biasa, perdagangannya sampai Syria. Ya. Kemudian kekuasaannya, peperangannya, teknologi perangnya luar biasa. Tapi kenapa disebut jahiliyah? Karena dia tidak mempunyai ilmu. Dia tidak bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya dan pada proporsinya. Laki-laki bisa mengawini 90 orang wanita. Wanita bisa mengawini 90 orang laki-laki. Persoalannya terus gimana? Kalau wanita melahirkan, suaminya 90, siapa yang mengaku anak ini coba? Ya kan sulit kan? Nah, akhirnya dipanggillah dukun. Dukun itu memprediksi, oh ini anaknya si fulan, suami yang ke-30. Lah yang sisanya kan marah juga. Saya juga kontribusi, kok enggak diaku saya anak saya. Itu namanya tidak adil. Itulah kezaliman, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, ini konsep amal. Bagaimana kita membangun peradaban Islam dengan ilmu pengetahuan? Ternyata tidak bisa ilmu berjalan sendiri, tradisi keilmuan berjalan sendiri, tetapi kita harus bersinergi. Nah, kita harus mempunyai pusat kajian, perguruan tinggi, institut, pesantren atau apapun. Tetapi yang terpenting dari situ kita harus melahirkan komunitas. Tanpa komunitas ilmu nggak akan berkembang. Nah, sekarang yang sangat jelas sekali adalah komunitas ekonomi syariah. Betul kan? Di mana-mana ada prodi ekonomi syariah, kemudian ada bank syariah, ada takaful syariah. Sudah ada komunitas. Nah, di situ berarti ilmu ini berkembang. Setelah komunitas ini berkembang, ya, dari adanya kajian-kajian itu, maka akan lahir di situ berbagai macam
dampak sistem ekonominya lahir dari kajian ilmu tadi. Sistem politik juga akan ditegakkan berdasarkan tradisi keilmuan. Sistem pendidikan juga tidak hanya sekedar berjalan, tapi dia berdasarkan kajian keilmuan. Sistem masyarakat kita juga begitu. Bahkan bisa lahir disiplin ilmu baru. Tidak hanya ekonomi Islam, tetapi saintis Muslim melahirkan sains Islam, sosiologi Islam, psikologi Islam, ya, dan lain sebagainya, yang itu merupakan produk dari kombinasi atau integrasi atau islamisasi dalam wacana yang sekarang ini antara apa yang ada di dalam Islam dengan apa yang berkembang di dalam sains Barat. Jadi karena Barat itu adalah sainsnya dihasilkan oleh pandangan hidup yang saintifik sekuler, dia harus ditambah dengan nilai-nilai keislaman, sehingga terjadilah integrasi, dari integrasi terjadi proses islamisasi ilmu pengetahuan dalam Islam. Selain itu ya ada lagi dari tradisi ilmu, karena dunia pendidikan ini khususnya yang swasta-swasta di Indonesia ini lemah. Biasanya kalau minta sumbangan pasti ini dari pondok pesantren mana gitu kan atau dari sekolah mana, swasta. Jadi yayasan itu di negara-negara Islam isinya minta sumbangan. Kalau di negara Barat yayasan itu memberi sumbangan. Itu bedanya. Nah, supaya kita kembali ke zaman Abbasiyah dulu, di mana lembaga pendidikan itu justru didukung oleh penguasa dan pengusaha, maka harus ada sinergi ini. Jadi masyarakat, pejabat, pengusaha, media massa harus mendukung wacana yang ada di dalam lembaga-lembaga pendidikan ini. Apa yang dikaji di perguruan tinggi itu yang menjadi yang dibutuhkan oleh pengusaha dan didukung. Persoalannya kan apa yang dipelajari di perguruan tinggi di Indonesia ini nggak ada hubungannya dengan perusahaan. Yang belajar pendidikan juga nggak ke sekolah-sekolah Islam. Sangat minim lah kalau ada ya. Teori yang dipelajari perguruan tinggi diberdayakan untuk mengembangkan sekolah-sekolah Islam misalnya. Itu sangat kecil sekali. Maka diperlukan kebijakan pemerintah juga mestinya begitu, melink dan matchkan apa yang diproduksi oleh tradisi ilmu ini. Dari sini juga akan bisa lahir konsep ekonomi Islam, masyarakat Islam, pendidikan Islam dan lain sebagainya. Makanya diperlukan integrasi antara masyarakat, penguasa, pengelola dari penelitian dan pendidikan Islam ini dengan masyarakat-masyarakat sekitarnya. Simpulannya adalah bahwa Islam adalah din dan tamadun yang menjelma berkembang menjadi peradaban ilmu yang berdasarkan kepada Al-Quran, dan kini harus dibangun kembali sebagai peradaban ilmu yang sekarang sudah nampak hilang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, luar biasa sekali pemaparan dari Ustadz Hamid Zarkasi. Tapi tenang aja, karena waktu udah mepet asar, jadi untuk sesi tanya jawab biar lebih lapang kita undurkan jadi pada asar. Jadi sesi tanya jawabnya pada asar dan biar lebih enak juga kan nanyanya. Jadi sekarang, oh ya, di belakang ada bazar buku. Jadi bagi yang ingin membeli atau melihat-lihat buku, ada bazar buku di belakang. Jadi sekarang kita tunda dulu untuk kita sama-sama menunaikan ibadah asar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.